Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cegah penularan penyakit hewan, Pemkab Brebes dan Klaten periksa kesehatan hewan kurban di peternakan dan pasar hewan. Ratusan jamaah calon haji dibekali sambal pecel, teri kacang, hingga abon sapi untuk dibawa ke Tanah Suci oleh Pemkab Klaten. Sejumlah pengurus Partai Solidaritas Indonesia Solo dilaporkan Ketua DPD PSI Solo ke Kejaksaan Negeri dengan dugaan penyelewengan dana bantuan partai politik. Semakin besarnya lalu lintas hewan ternak seperti sapi dan kambing menjelang Hari Raya Idul Adha menimbulkan resiko penularan penyakit hewan. Untuk mencegahnya, pemerintah Kabupaten Brebes dan Klaten memeriksa sejumlah hewan kurban di sejumlah peternakan. Pemkab Brebes memeriksa kesehatan dan ketersediaan hewan kurban di peternakan domba barokah di daerah pegunungan kaki Gunung Slamet di Desa Kalibodas, Kecamatan Bumiayu, Rabu pagi. Petugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan memeriksa satu persatu kesehatan hewan kurban dari kemungkinan mengidap penyakit mulut dan kuku serta kebugaran hewan kurban. Data Pemkab Brebes, dari 32.000 ekor domba dan kambing, 16.000 diantaranya sudah siap untuk dijadikan hewan kurban. Sementara perkiraan kebutuhan hewan kurban saat ini hanya sekitar 12.000 ekor. Selain kambing dan domba, saat ini ada 1.300-an ekor sapi layak kurban yang tersebar baik di pasar hewan maupun peternakan. Untuk kurban itu ada 16 ribuan kelebihannya, jadi untuk kebutuhannya kan cuma 12.000. Jadi untuk domba di kambing itu kita kelebihan 9.000-an ekor untuk stok kurban, kemudian untuk sapi ada 1.300 lebih untuk stok surplusnya, dan kerbau itu 900. Petugas Pusat Kesehatan Hewan juga memeriksa sapi kurban di Pasar Hewan Jatinom Klaten pada Rabu siang. Petugas memeriksa bagian gigi sapi, fisik luar berupa kaki hingga hidung. Pemeriksaan dilakukan secara acak. Dan dari 10 ekor sapi yang diperiksa, seluruhnya dinyatakan sehat dan telah memenuhi syarat kurban. Sejumlah penyakit sapi yang perlu diwaspadai penularannya adalah antraks, LSD maupun PMK. Jadi kalau sapi itu sakit, otomatis kalau untuk korban yang juga tidak masuk syariat seperti itu. Jadi kami berharap sapi-sapi di wilayah Poseswan Jatinom, yang pasar hewan Jatinom itu sehat, dan customer atau pelanggan itu juga puas karena sapi yang akan dibuat hewan korban itu kondisinya sehat. Pemerintah mengimbau masyarakat dapat memilih dan membeli sapi yang kondisinya sehat dan dari lingkungan sekitar. Sugihartono dan Krisna Agung melaporkan dari Brebes dan Klaten. Seribuan jemaah calon haji asal Klaten dibekali sambal pecel, teri kacang, hingga abon sapi oleh pemerintah kabupaten. Seluruh makanan tersebut berasal dari produksi UMKM Klaten. Pada acara pamitan jemaah calon haji asal Klaten di Geraha Bung Karno pada Rabu pagi, Pemkab Klaten membekali makanan berupa sambal pecel, teri kacang, abon, serundeng, hingga kering kentang. Jemaah pun senang mendapatkan makanan siap santap yang paling tidak bisa mengobati kerinduan makan makanan Indonesia saat berhaji nanti. Saya beli ada sambal pecel, ada kering tempe, ada abon, ada kering kangkung atau kering kentang. Ya satu pasti dibutuhkan di sana karena pasti akan mengalami kejenuhan makanan-makanan Timur Tengah. Yang selanjutnya itu juga ringkes di bawah. Juga pertimbangan yang lain adalah memberdayakan UMKM Klaten, karena itu kami pesan kami beli juga di UMKM Klaten. Pemberian makanan tersebut dilakukan Pemkab Klaten selain untuk mempermudah jemaah makan saat berada di Tanah Suci, juga sekaligus untuk mengangkat produksi UMKM Klaten. Untuk perasaannya sangat senang sekali. Ini nanti bisa mengobati untuk rasa kangen kita kepada kuliner Nusantara Indonesia. Karena kemungkinan nanti di sana selama 42 hari kita menunya menu Timur Tengah, daging
daging-dagingan terus, daging onta seperti itu nanti bisa obat rindu untuk kita akan kuliner dari Indonesia. Pada tahun 2024, total jemaah calon haji asal Klaten berjumlah 1.155 orang. Mereka terbagi dalam 5 kelompok terbang atau kloter. Jemaah calon haji tertua berusia 86 tahun dan yang termuda berusia 20 tahun. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Masih dari Klaten, menjelang pelaksanaan ibadah haji, 6 jamaah batal berangkat. Jemaah calon haji yang batal berangkat tersebut karena meninggal dunia, sakit maupun hamil. Untuk wilayah Klaten, tahun ini jumlah total jemaah calon haji yang akan berangkat berjumlah 1.161 orang. Namun karena ada sejumlah jemaah calon haji yang meninggal dunia, sakit dan hamil, sehingga total jemaah calon haji asal Klaten yang berangkat berjumlah 1.155 orang. Jemaah calon haji yang sakit dan hamil akan diprioritaskan untuk keberangkatan ibadah haji pada tahun berikutnya. Sedangkan jemaah calon haji yang meninggal, urutannya dapat dilimpahkan kepada keluarga pada tahun berikutnya. Kalau batal berangkat dan meninggal kan nanti bisa dilimpahkan porsinya kepada keluarganya yang mungkin bisa tahun depan. Kemudian yang tunda karena sakit ya nanti kalau sudah sehat bisa berangkat di tahun berikutnya. Atau prioritas tahun depan ketika mau dia berangkat. Atau yang sedang hamil nanti bisa diberangkatkan di tahun berikutnya dan tentu sudah statusnya sudah prioritas berangkat. Musim haji juga memunculkan kesempatan bagi pedagang perlengkapan dan oleh-oleh haji dadakan. Mereka berjualan di halaman Geraha Bung Karno, Klaten. Para jemaah biasanya membeli kain ihram, sajadah, dan berbagai perlengkapan lainnya. Iya, sajadah itu cuma pelengkap aja sih. Iya, soalnya rata-rata kalau kayak gini kalau beli sajadah kan repot juga ya. Kecuali paling orang pada datang langsung ke toko. Kalau topi, sama tikar. Iya ya, paling topi ya kayak ini Mas yang udah terlihat ini di sini. Pada tahun ini, 1.155 jemaah calon haji asal Klaten terbagi dalam 5 kloter. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Ratusan jamaah calon haji asal Kabupaten Kudus mulai diberangkatkan Rabu pagi. Sekitar 40% jamaah berusia lanjut diingatkan agar menjaga kesehatan karena pelaksanaan ibadah haji tahun ini bertepatan dengan musim panas. 96 orang jamaah calon haji asal Kabupaten Kudus diberangkatkan menggunakan 5 armada bus dari pendopo Kabupaten Kudus. Mereka tergabung dalam kloter 68 dan berangkat melalui embarkasi Solo. Jumlah keseluruhan jemaah calon haji asal Kudus mencapai 1.395 orang, tersebar dalam 5 kloter, yakni kloter 68 hingga 72. Untuk jamaah kloter 69, 70, 71, dan 72 dijadwalkan berangkat hari Kamis. Dengan 40% jamaah calon haji adalah lansia, kantor Kementerian Agama Kudus mengingatkan para jamaah mengikuti instruksi dari tim kesehatan, mengingat saat ini di Arab Saudi sudah memasuki musim kemarau dengan suhu udara bisa mencapai 45 derajat Celcius.